Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pemirsa Sorong News dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang bersama salah satu calon legislatif termuda yang ada di Kota Sorong, yang besok akan berkontestasi pada pemilu 14 Februari 2024. Selamat sore, Bung atau Mas ini? Mas aja. Mas, oke. Kita bersama Mas Ahmad Rizal Kurniawan, Siap. sarjana hukum, Magister hukum. Alhamdulillah. Beliau ini salah satu caleg yang besok akan maju Insyaallah. di Dapil 2 Kota Sorong dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Salah satu caleg termuda yang mendaftarkan diri untuk menjadi seorang calon legislatif. Insyaallah, bismillah. Seperti kata pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Boleh. Ya. Supaya semakin disayang oleh warga Kota Sorong, kita akan mengulik sedikit mengenai latar belakang beliau ini. Kenapa sih berani maju sebagai anggota legislatif, gitu ya, calon legislatif termuda. Kalau boleh diceritain mulai lahirnya kemudian besar sampai saat ini di Sorong ini sudah seperti apa ini, Mas? Ya. Jadi saya lahir dan besar di Kota Surabaya, tepatnya di Kelurahan Karangmenjangan. Kalau teman-teman pernah ke Surabaya, itu sekitaran Dr. Stomo atau Universitas Airlangga. Nah, itu tempat saya lahir di sana. Dari TK, SD, SMP, SMA masih Surabaya. Kalau SMA saya lulusan di SMU Negeri 10 Jemur Sari, Surabaya. Karena memang besar saya, orang tua saya juga dari Surabaya. Saya kelahiran tahun 82. Sebenarnya kalau mau dikatain muda ya nggak terlalu muda-muda, cuman tampilannya aja ya. Masih muda, usia 80-an, Mas. Iya, masih ya? Ya, masih. Iya benar, kalau secara aturan KNPI iya, 65 ya kan? Iya. 60 ke bawah ya. Berarti masih muda ya? Masih. Muda. Soalnya kadang-kadang kalau dikatain masih muda itu kayak rasanya semangatnya masih masih ada. Semangatnya muda dong. Benar. Jadi karena memang besar Surabaya, kemudian saya lanjut sarjana hukum di Universitas Merdeka Malang. Itu tahun 2000 ya, lulus tahun 2004. Kenapa bisa nyampe di Papua? 2005 saya bertemu teman di Malang. Ya mungkin karena mereka suka traveler, saya juga mempunyai jiwa travel. Masuklah anak muda, kalau anak-anak Surabaya dulu udah paling suka itu travel-travel kayak begitu. Ditawarinlah saya main ke Jayapura. 2005. Kalau pernah dengar kasus di 2005 itu sempat ada peristiwa yang cukup fenomenal ya. Waktu itu kejadian antara mahasiswa Uncen dengan kepolisian di 2005. Nah, pada saat itulah saya datang. Gitu. Yang parahnya lagi, ini orang tua saya nggak tahu kalau saya ke Jayapura. Jadi ini istilahnya koboyan ya. Karena memang udah kelahiran Surabaya kan istilah kalau Surabaya terkenal itu adalah bondo nekat. Bener ya? Nekat. Jadi bondo nekat ke Jayapura. Bener. Gitu ya? Tapi memang momen itu secara pribadi itu memang udah terencana. Jadi waktu itu sempat kayak janji pada diri sendiri bahwa setelah lulus kuliah saya nggak mau lagi bekerja di Surabaya. Jadi ketika ada kesempatan saya lari ke Jayapura, saya pergi ke Jayapura. Tanpa sanak saudara, jadi nggak ada. Keluarga gue semua di Surabaya, lari ke sana. Ngabarin orang tua itu kalau nggak salah bulan keempat, bulan kelima. Ibu saya menangis. Menangis. Pada sampai akhirnya dinas bekerja melamar di suatu perusahaan keuangan, plat merah, diterima, ditugaskanlah di Sorong. 2006 bulan Desember kalau nggak salah. 2006 bulan Desember. Dan itulah momen pertama kali saya menginjakkan dan jatuh cinta. Beneran, karena memang waktu di Jayapura sempat juga ke Manokwari, sempat juga ke Biak, Timika,
tapi nggak tahu kenapa Sorong ini kayak udah Ada sesuatu di iya Sorong gitu bener. ya. Jadi udah langsung udahlah nggak mau geser lagi gitu, gitu kayak gitu pada waktu itu. Jatuh cinta pada pandangan pertama di Jatuh itu ya. karena kalau kita rindu Jawa ya kan Iya. itu deket, Iya. nggak terlalu jauh. Iya benar. Kita lari ke kurang lebih 15 kilometer, udah suasana Jawa udah dapet gitu loh. Iya. Dan secara geografi Sorong itu enak, nggak ada naik gunung turun gunung, nggak ada. Jadi asik gitu lah. Dan memang benar-benar kurang lebih saya tinggal 2006 sampai sekarang itu berarti hampir 20 tahun lah ya kurang lebih ya. Benar sampai punya istri, punya anak orang Sorong. Gitu ya. Jadi sudah menetap sekarang sudah Sudah jadi menetap di sini. KTP-nya warga Sorong berarti ya. KTP warga Sorong. Jadi makanya bisa maju nyalek. Nah, Sekarang aktivitasnya apa nih Mas? Sudah sekian tahun menetap di Sorong itu. Kemudian dari perusahaan tadi kan, perusahaan plat merah itu. awalnya memang di perusahaan. Kalau sekarang ditanya, Bang aktivitasnya apa? Mas sekarang aktivitas apa? Saya lebih suka dikatain pedagang yang berprofesi. Bukan pengacara ya? Ya kan termasuk. Pengangguran banyak acaranya gitu. Jadi kenapa pedagang berprofesi? Hari-hari emang aku ada dagang. Oke. Ya, ada dagang. Kemudian ada kegiatan-kegiatan usaha yang berkaitan juga dengan dagang, tapi lebih fokus ke bidang jasa, dagang, ya kan? Profesi, kenapa berprofesi? Saya sebagai advokat, Advokat. profesi. Pengacara asli ya ini. Ya. Pengacara berlisensi. Berlisensi. Jadi saya dapetin lisensi itu setelah resign 2001 insya Allah, lisensi advokat saya. Kemudian saya juga berprofesi sebagai tutor. Oh, tutor. Ngajar juga. Ngajar di mana nih Mas? Nah ini lebih spesifik memang kalau untuk ngajarnya. Saat ini saya ngajar sebagai tutor di Yayasan Kasih Rumbe Koteka. Itu pusat kegiatan belajar mengajar khusus sahabat-sahabat kita yang putus sekolah. Jadi siswa saya itu tidak hanya yang berumur belasan, ada yang juga umur lebih tua ketimbang saya. Oh gitu. Itu apa aja yang diajar di situ Mas? Basicnya tuh masih sama karena ini memang kejar paket. Jadi mulai dari paket A, paket B, paket C. Paket A itu tingkat sekolah dasar, paket B tingkat sekolah menengah pertama, paket C tingkat sekolah atas, dan semua tercatat di Dapodik. Ya, sistem udah tercatat dan ini resmi. Nanti keluar yang sertifikat atau ijazah, itu ijazah juga diakui oleh negara. Nah, yang menjadi spesial adalah kami di sini berprofesi sebagai tutor lebih ke dalam bidang sosial dan pengabdian. Jadi siswa-siswa kami tidak dibebani biaya, kami pun ya karena sosial tidak ada. Jadi relawan murni ya? Honornya tidak ada, gajinya tidak ada, malah mengeluarkan biaya. Karena ruang lingkup kerja saya tidak hanya di kota, itu juga sampai ke Pulau Dom. Tentu nyebrang ke sana ada biayanya, ya kan? Tapi ini menjadi spesial karena kayak apa ya? Menjadi suatu kebanggaan ketika udah bisa membagi sesuatu yang tidak hanya materi, tapi ilmu tuh bagi saya lebih ngena gitu loh ya. Hati itu rasanya kayak tentrem banget gitu loh. Ya, walaupun dinamika pada proses pembelajarannya ya bisa diterka, yang kita ajar juga, mohon maaf teman-teman kita yang aktifnya itu khusus. Gitu. Tidak seperti formal, siswa-siswa formal ya. Benar. Ini aktifnya khusus. Kan mereka pamaan orang ya, bahwa mereka ini kan hanya mengajar ijazah aja gitu ya. Yes. Malas untuk belajar lagi gitu lah. Ada kendala nggak sih menghadapi mereka ini gitu? Sebenarnya pada prinsipnya itu ya nggak segitu-gitu amat. Karena di dalam ketika saya masuk awalnya memang seperti itu. Ternyata ketika masuk, kalaupun dia mengejar ijazah, ada loh yang 60 tahun tapi dia mau ke sekolah. Oke. Jadi ada semangat Sekarang, untuk belajar lagi ya. Yang paling utama adalah semangat belajar dan saling berbagi. Jujur aja, saya di sana sebagai tutor malah lebih cenderung diskusi dan mendapatkan ilmu dari mereka. Kayak contoh ya, ada beberapa kelas itu yang rame, ada beberapa kelas yang sepi memang. Semua lagi-lagi karena memang dasarnya udah gratis,
gurunya juga relawan, ya kan. Tidak ada unsur paksaan, sehingga yang coba kita lihat adalah memang kemauan benar-benar dari para siswa, termasuk kami, kemauan dari kami benar-benar untuk mengabdikan diri. Jadi yayasan ini memang penyedia ya. Lagi-lagi keberhasilan dari suatu yayasan ini juga didukung dari para siswanya. Ketika siswanya malas-malasan juga nggak bakalan ada yang proses belajar mengajarnya. Tapi selama saya mengajar sejak 2022 tahun lalu, ya ada memang sebagian kelas, ada sekitar 5, 3 diantaranya itu memang rame. Kenapa saya katakan rame? Mayoritas hadir bisa di atas dari 10-15 orang. Itu udah bagi saya, menurut saya cukup. Alasannya kenapa simpel sebenarnya, itu lagi-lagi siswa kita ini bukan lagi siswa yang umum yang benar-benar fokusnya adalah belajar. Tapi ternyata mereka ini sudah punya anak, ya kan? Ada yang sudah bekerja. Jadi untuk menyesuaikan itu juga perlu pengorbanan bagi mereka. Sama halnya kami sebagai tutor. Kami mengeluarkan tenaga, waktu untuk berkorban. Nah, yang menjadi spesial adalah proses transfer ilmu, transfer pengalaman, itu yang menjadi kebanggaan khusus bagi saya secara pribadi. Nah, oleh karenanya memang sampai dengan hari ini juga masih berjalan. Ya, kalau ditanya baru hari-hari dapat rezekinya dari mana, ya kan begitu pasti pertanyaannya. Apalagi masih muda kan begitu. Masih muda, kenapa nih? Ya, ini pilihan, sahabat-sahabat, pilihan. Karena banyak pengalaman membuktikan bahwa ketika kita fokus pada hal tertentu, kalau secara pribadi, fokus kepada ngebantu seseorang, fokus kepada kebaikan untuk orang lain, baik untuk saya itu pasti akan ada jalannya sendiri. Iya, benar. Benar ya? Baik saya ada jalan sendiri. Jadi, dan saya menyukuri begitu banyak aktivitasnya, hak atas istri, hak atas anak, hak atas keluarga, ya alhamdulillah terpenuhi. Seperti itu. Malah yang lebih kompleks lagi selain dari kegiatan ini, hari-hari bisa dikatakan saya juga berkecimpung di kegiatan sosial kepemudaan. Fokusnya lebih ke bagaimana memperdayakan anak muda itu produktif. Kalau dulu di zaman saya itu anak muda pasti selalu meminta. Sampai dengan hari ini pun saya memandangnya seperti itu. Gitu loh ya. Minta, sedikit-sedikit minta, beli pulsa minta, pergi ke rumah temen minta duit, minta ya kan? Minta transport, minta segala macamnya kan? Nah, kami kumpulkan dalam suatu wadah organisasi kepemudaan, tujuannya untuk itu. Kita kumpul bareng, kita bertukar pikiran untuk bisa menuangkan ide yang larinya itu produktif. Ya, untuk mereka sendiri. Gitu. Ya, kemudian bergerak di bidang UMKM juga Mas ya, mengembangkan tuh UMKM juga ya. Banyak kegiatan sosial, kemudian kemasyarakatan yang diikuti sama Mas Rizal sendiri. Kira-kira ke depannya kenapa nih alasan ngambil jalur politik nggak di situ-situ aja gitu? Kan kalau pemahaman orang bahwa dunia politik itu kan dunia hitam gitu ya. Benar. Dunia hitam gitu kan. Dunia jahat lah ya. Nah, jahat lah gitu, banyak main proyek lah, segala macam. Sosial kemasyarakatannya dilupain kalau sudah di politik. Nah, gimana nih alasan kenapa mengambil jalur politik untuk berjuang gitu? Awalnya memang saya seirama dengan Mbak Ola gitu loh. Ada rasa cemas, ada rasa takut, ada rasa kekhawatiran ketika saya terjun atau nyemplung bahasanya secara langsung di bidang politik. Beneran. Ya itulah. Karena memang kalau saya pandang ya, itu udah pola dibentuk sama mereka. Nah, pertanyaannya, ketika saya masuk, apa yang coba saya perbuat? Alasan dasar waktu itu adalah memang, dunia politik ini unik. Hanya berbekal torehan pena, itu bisa mempengaruhi segala bidang. Ya kan? Coba bayangkan ketika yang megang pena itu mempunyai niatan, mempunyai harapan yang seirama dengan rakyatnya, yang tujuannya memang benar-benar fokus dikembalikan untuk rakyat.
Bayangkan. Nah, itu yang menjadi memotivasi saya untuk bisa bergabung. Bukan saya mau nunjukin bahwa, wah berarti saya mampu dong, saya orang baik. Enggak. Tapi saya masuk mencoba memberikan warna yang berbeda, yang di dalamnya saya menyadari bahwa akan ada perjuangan dan tantangan yang luar biasa. Karena apa? Ini bakal yang kita dobrak adalah kultur yang udah kebentuk gitu loh ya. Sistem yang sudah ada. Sistem yang udah ada gitu loh. Ya kan? Itu yang menjadi. Nah, ini yang menjadi kalau bagi saya orang muslim, tingkat dakwahnya itu di situ. Bukan karena prosesnya saya masuk di caleg, kemudian berhasil, udah cukup, selesai di situ. Bukan seperti itu targetnya. Tapi bagaimana kita berdakwah konsisten sesuai dengan niatan baik kita untuk bisa benar-benar minimal memberikan warna berbeda di ruang lingkup kancah perpolitikan. Nah, yang paling penting ini, menurut data dinyatakan bahwa hampir 65% itu suara anak muda yang menentukan masa depan kita. Coba bayangin, ketika suara anak muda ini tidak termotivasi sehingga tidak dimanfaatkan baik-baik oleh mereka dan malah dimanfaatin oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Benar ya? Benar banget. Benar ya sih? Kan lebih kacau akhirnya. Gitu loh. Saya beberapa kali ketemu dengan teman-teman, mereka masih bertanya, Pak, saya baru pertama kali milih. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Coba masih bertanya seperti itu. Padahal media itu udah memberikan informasi yang luar biasa. Mas, bagaimana caranya melihat calon kita, rekornya bagaimana? Itu masih banyak yang bertanya itu. Mas, saya kok agak ragu-ragu, takutnya nanti pada saat di tempat pencoblosan diintimidasi sama orang-orang yang lain lebih senior. Masih ada yang berkata seperti itu. Jadi mohon izin, mumpung ini ada momen yang tepat, saya mau sampaikan bahwa sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat pemuda semua yang terkhusus di Kota Sorong, manfaatkan benar-benar suara kalian. Ya, jangan sampai suara kalian dimanfaatin sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang kemudian kalian menyesal. Karena kalian akan menikmati hasil dari penentuan suara tersebut selama 5 tahun, ya kan? Anak muda sekarang pasti banyak kritiknya, gitu loh. Ketika nanti berjalan ternyata kebijakan tidak sesuai, pasti mereka bersuara. Sekarang saya tanya kembali, apakah pada saat proses pencoblosan Anda menentukan suara Anda? Ya, jadi pastikan bahwa suaramu bermanfaat dan suaramu digunakan untuk kebaikan Kota Sorong selanjutnya. Jadi sekaligus mengajak pemilih pemula ya untuk Yes. tidak golput pada saat Itu penting. besok, ya. Jangan golput. Udahlah. Iya. Kalau memang ini pilih aja, tentukan sikap aja. Oh, kamu nggak tahu orang, tapi kamu tahu. Kalau saya lebih cenderung kalau memang saya nggak tahu, saya ngikutin apa kata mentor saya, apa kata guru saya, ya kan? Boleh dong ngikutin. Sami'na wa ta'na kan, Bismillah, coblos. Nah, jangan sampai kosong. Kalau Anda semua sudah mempunyai hak. Seperti itu. Jadi kan ada tadi ya anak-anak muda itu kan sering bilang pastiu lah istilahnya, pastiu dengan DPR lah, ngapain kita peduli gitu ya. Jadi akhirnya mereka memilih untuk tidak memilih gitu ya. Memilih untuk tidak memilih. Sebenarnya itu kan memilih itu harus memilih salah satu sekian banyak gitu ya. Benar. Kemudian apa yang ditawarkan Mas Rizal sendiri untuk mengajak pemilih pemula untuk jangan sampai golput tadi itu, misalnya ada sosialisasi atau seperti apa mengajak mereka? Sebenarnya cara yang simpel untuk melihat menentukan pilihan kalian, lihat 5 tahun kemarin apa yang udah kalian rasa, itu yang pertama. Minimal pribadi dulu apa yang kamu rasa. Kalau kalian teman-teman dari yang masih sekolah, ya apa yang kalian rasa di tingkatan pendidikan kalian? Gratiskah? Mohon maaf. Tetangga kita ada yang gratis, kenapa kita tidak gratis? Ya perlu ditanya. Berarti perlu dikoreksi tuh yang menjadi perwakilan kita. Nah, yang lagi-lagi. Ini juga koreksi untuk kita semua. Kenapa saya menjadi pembeda? Pembeda adalah perwakilan rakyat itu bukan bos. Perwakilan rakyat itu bukan pemimpin. Benar ya sih? Benar. Tapi apa yang terjadi sekarang? Bagaimana perwakilan rakyat kita yang lama? Pasti merasa bergaya seperti itu.
Jadi harus kita sadari, saya juga menyadari ketika saya mau menjadi caleg, yang namanya perwakilan ya perwakilan. Harusnya saya memposisikan sebagai, mohon maaf, Sebagai masyarakat, pelayannya teman-teman ini. Gitu loh. Bukan sebagai bos ya, kalau turun malah dihormatin gitu ya. Iya, itu maksud saya. Sama masyarakat. Disambut ya kan, dikasih karpet merah segala macam. Harusnya nggak begitu. Iya ya. Harusnya kita yang memberikan layanan Pada masyarakat. pada masyarakat. Tapi yang paling umum, yang paling mudah adalah namanya wakil itu, mohon maaf aja, bukan banyak bicaranya pada saat ketemu rakyat. Iya. Tapi ketika ketemu rakyat itu banyak ngedenger. Dengar. Namanya wakil, namanya layan, itu pasti kan perintah terus yang kita terima. Tang, begitu. Tapi ketika ada wakil rakyat, mohon maaf, yang acuh, yang cuek, yang coba begitu aja, Ngebosi gitu. ya kan? Udahlah begini ngebosin. Apalagi mohon maaf sampai kehidupan sosialnya berubah, itu perlu ditanyain tuh. Iya nggak sih? Ya namanya wakil ya nggak seperti itu. Dia harus mempresentasikan, dia harus berani membuka telinga selebar-lebarnya untuk rakyat. Ngomong apapun, itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan di lingkungan kalian. Di kota lain bisa tertib, di kota lain bisa bersih, di kota lain bisa menyelesaikan permasalahan. Nah, coba koreksi 5 tahun ke belakang. Perwakilan kita mampu nggak memberikan solusi? Tahu lah teman-teman, masalah ini udah mendung-mendung kan, permasalahannya pasti akan ada. Mereka memberikan solusi nggak? Yes. Ya, nah itu yang mencoba. Ya pasti, wah abang ini itu terlalu idealis, teoritis, ya. Tapi itulah yang terjadi dan kita harus perbaiki itu. Dan itu yang harus seharusnya memposisikan diri sebagai perwakilan. Yo, posisikan diri Anda, posisikan diri saya juga sebagai wakil. Bukan banyak menggurui itu. Ya, bolehlah kita kalau sebagai wakil memberikan informasi kepada rakyat bahwa begini, yuk kita bareng-bareng cari solusi. Ah, itu benar. Ya nggak sih? Bukan dikit-dikit udah gampang dah. Yuk kita makan bareng bla 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 bla. Diam semua, nggak ada yang bicara. Udah bar, foto-foto ceklek-ceklek sudah selesai. Ya. Saya mohon maaf, mungkin coba silakan perhatikan. Ini ada apa sih namanya kayak stigma lah ya. Kalau yang mencalonkan harus mempunyai isi tas. Iya. Iya sih. Modal politik. modal politik. Iya. Nah ini yang juga benar. Coba bayangin aja. Media saat ini gratisnya udah luar biasa loh gitu loh. Tapi perhatikan yang di luar kita ini. Banyak sekali terpampang. Saya hitung-hitung aja karena saya pedagang ya. Baliho 2x3, ya kan? Kalau per meternya 50.000, udah berapa ribu? 300.000. 300.000 baliho. Udah hitung-hitungan aja. Belum lagi bikin rangka dan pasangnya. Yes. Ya nggak sih? Dikalikan berapa baliho itu? Padahal kalaupun memang kita mengikuti zaman, mengikuti perkembangan teknologi, kenapa nggak kita yang gerak? Media sosial. Ya, tepat banget. Sekarang semuanya pada lari ke situ ya. Ya, untuk itu sahabat-sahabat sekalian, jangan pernah takut ketika kalian mempunyai pemikiran yang berbeda daripada umumnya. Yang paling utama, yuk bareng-bareng bersama. Maju aja bersama. Saya bersyukur kenapa? Tadi awal saya ceritakan bahwa saya ada kekhawatiran, kecemasan karena terkait itu juga. Stigma-stigma itu. Kamu politik, berapa duit kamu punya? Iya. Modalmu berapa? Belum lagi tambah serangan fajar. Belum. Kayak gitu ya, beneran loh. Jadi itu yang diutamakan juga sekarang ya. Kayak gitu lah, beneran. Itu pun belum tentu memastikan bahwa dia berhasil. Berhasil ya. Iya kan? Benar. Belum berhasil. Coba gitu. Nah itu saya mengajak ini bareng-bareng. Kalaupun nanti hari ini saya nggak berhasil, nggak ada masalah, nggak ada beban. Ya saya maunya nanti 5 tahun kemudian teman-teman semua yang pengen maju aja nggak apa-apa, nggak ada masalah. Iya. Jadi untuk pemuda-pemuda yang lain mungkin ini pembelajaran juga ya. Yes. Kalau punya kemampuan, Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Jangan pernah nyalek takut. ya. Jangan pernah takut. Orang mikirnya ada modal gitu. Iya. Tapi Ya, kemarin ada modal nggak Mas? Ya ada. Saya jujur aja ya. Saya kalau mau liatin video gue, saya nyetak sendiri stiker. Saya beli stiker di toko ATK, Iya. stiker. Ngedesain saya minta tolong memang. Saya karena bukan desainer, saya bikin desain, saya cetak di stiker. Kartu nama pun seperti itu. Ya udah. Ada baliho, Bang. Aku lihat baliho. Iya, jujur aja, itu sumbangan dari orang lain.
jadi mas sumbangan ya. Karena saya nggak mampu, Mas. 300.000 dikalikan 5, belum lagi Aduh. dapat dari mana? Aku nggak mau mengorbanin haknya keluarga. Wah, berarti abang tidak bermodal dong. Ya saya bismillah aja. Karena yang memegang hati itu hanya cuman Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dasarnya tadi bonek ya, arek Surabaya. Ares Nekat gitu. mau nekat aja. Sebenarnya nggak nekat-nekat amat. Kalaupun saat ini juga Iya. nggak sedikit caleg juga yang mohon maaf aja. Ngomong juga belum begitu pede. Iya benar. Ya nggak sih? Apalagi anak muda ya, anak beda tadi ya, kita berbicaranya juga dengan anak muda dengan Gayanya. yang sudah pengalaman itu beda banget. Kalau anak muda ini masih menggebu-gebu gini, ngomong masih teoritis segala Iya sih. macam ya. Tapi kalau sudah masuk sistem nih ya, pengalaman kita sebagai Oh, gitu ya? jurnalis kalau sudah masuk sistem biasanya gitu mas, kalau mau nabrak arus dia agak susah juga, jadi akhirnya ngikut arus gitu. Kaku ya? Kaku ya? Ya jadi untuk pemuda mungkin masih sangat kurang gitu ya duduk di legislatif, dan perlu banyak orang yang duduk di legislatif supaya tadi ya mempunyai Warna berbeda. Betul. lebih vokal untuk mengkritisi pemerintah. Betul. Kalau yang tadi yang Betul. selama ini kan agak diem ya legislatif kita. Betul. Kalau ada permasalahan apa lebih ngikut lah, Ya, ikut benar. arus dibandingkan Benar. nabrak arus begitu ya. Kemudian Mas Rizal sendiri kalau misalnya nanti dipercayakan nih duduk Insya Allah. di DPRD Kota Sorong gitu ya, apakah akan memegang teguh yang tadi sudah disampaikan menggebu-gebu itu, atau nanti pada ngikut ngarus juga ini? Nah, itu yang saya sampaikan tadi bahwa perjuangannya itu bukan pada saat kita berkampanye, bukan pada saat kita lagi ngobrol kayak begini, luar biasa kan. Dan saya benar-benar menyadari tantangan terbesarnya itu di dalam parlemen, tantangannya. Saya nggak bisa menjanjikan apakah akan saya sevokal ini, juga nggak bisa seperti itu. Pasti kalau secara ideal saya, ya akan saya lakukan seperti apa yang saya rasa. Ya kan? Pertanyaannya, berhasilkah proses itu? Itu lagi dinamika politik. Tapi yang membuat saya semangat ini ada teman saya menyampaikan seperti ini. Saya sampaikan cerita hal yang sama, pertanyaan kayak begitu. Dia menyampaikan begini, Abang, silakan Abang berjuang di parlemen, Abang duduk di situ, Abang berjuang seperti apa yang kita rasakan. Ketika Abang merasa berat dan merasa susah, sampaikan informasi kepada kami juga akan berjuang dengan cara kami. Artinya apa? Sahabat-sahabat sekalian, politik ini tidak bisa berjalan sendiri. Benar. Perjuangan tidak bisa sendiri-sendiri. Kalaupun nanti saya diizinkan untuk bisa duduk, itu bukan karena hebatnya saya, bukan. Tapi memang karena keikhlasan teman-teman semua mempercayakan suaranya teman-teman untuk kepada saya. Nah, tidak berhenti di situ. Selama 5 tahun nanti insya Allah saya bertugas, saya masih memerlukan bantuan dari teman-teman semua. Untuk itu, saya berharap kali ini komunikasi jangan terputus di sini aja. Hubungi saya, komunikasi dengan saya. Dan saya juga minta izin untuk tetap bisa berkomunikasi dengan sahabat-sahabat semua. Saya mempunyai kelemahan. Dan mungkin dong, bayangin aja, satu suara melawan kota itu 34 suara. Pasti berat. Ada kalanya juga, kita juga perlu, bukan tidak melawan, lebih cenderung diam. Ada kalanya. Dan yang paling penting memang komunikasi tetap terjalan dengan pemberi suara, dan saya juga akan berharap akan melakukan seperti itu. Ketika saya memang merasa berat, ya saya sampaikan. Ketika saya merasa mampu melakukan, ya pasti akan saya sampaikan. Saya mungkin punya sebatas itu. Kalau berjanji sampai berkoar-koar, ya sebatas kemampuan saya. Ya, kondisi saya seperti ini, insya Allah. Selama ini yang saya jalanin sampai dengan proses saya dari hijrah dari perusahaan memilih swasta, itu sebenarnya sedikit tercermin dari idealisme saya sebenarnya. Nggak ada bedanya kalau menurut saya kita duduk di birokrasi perusahaan, nggak ada. Berarti ada hal yang harus kita mengambil sikap, kan begitu.
Terakhir mungkin dari Mas Rizal sendiri ada yang ingin disampaikan kepada anak-anak muda untuk besok 14 Februari untuk tidak golput gitu Mas. Iya. Nah ini sahabat-sahabat sekalian, momen 14 Februari ini adalah momen yang istimewa untuk kita semua, termasuk momen istimewa yang bersejarah untuk kalian semua. Kenapa bersejarah? Bahwa nanti pada saat itu suara kalian memang benar-benar menentukan kondisi Kota Sorong mau menjadi lebih baik ataukah tetap seperti ini. Mau berubah menjadi lebih bagus ataukah tidak. Suara kalian memang benar-benar menentukan kebaikan untuk kita semua, tidak hanya untuk diri kita sendiri. Untuk itu saya mengajak dan kalau bisa sebarluaskan informasi ini bahwa jangan ada lagi ketidakpedulian atas hak kalian. Ya. Di luar sana itu sudah banyak pihak-pihak yang sudah menunggu ketika kalian tidak mencoblos dan kertas suaranya akan dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan pasti akan orientasinya adalah orientasi untuk kelompok mereka tertentu. Ya. Untuk itu, pastikan suara kamu dimanfaatkan, coblos pilihan kamu. Coblos dan pilih Arizal Kurniawan nomor urut 8. Partai Keadilan Sejahtera nomor 8. Sekali lagi, lihat baik-baik kertas suara, Arizal Kurniawan nomor urut 8 tercoblos. Insya Allah, saya akan mencoba mewakili dan mohon bantu terus saya tidak hanya berhenti pada saat pencoblosan, sampai nantinya saya diizinkan bertugas dan duduk di parlemen. Tapi pemirsa Sorong News dimanapun Anda berada, bahwa momen pemuda kali ini memang lebih banyak dibandingkan pemilu sebelumnya. Benar banget. Jadi saat inilah pemuda-pemuda, khususnya tadi ya 65% pemilih pemuda itu harus mengambil momen ini karena ini 5 tahun sekali momennya. Jadi kalau misalnya nanti tidak memilih, kayak tadi ya ada kecurigaan bahwa nanti kertas suaranya akan disalahgunakan oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin menang. Jadi jangan sampai tidak nyoblos pada tanggal 14 Februari mendatang. Pokoknya jangan kasih kesempatan mereka-mereka yang mau berbuat jahat kepada kalian. Oke. Ya kan? Saat ini kita sudah bersama Mas Rizal tadi dari Dapil 2. Dapil 2. Untuk DPRD Kota Sorong nomor 8, Partai 8. Ini nomor cantik ya. Gampang ya, 88. 88. Nah, kebetulan Sorong Mas juga 8 ya. Tuh benar. Udah pas sudah. Jadi saking semangatnya kita hari ini bersama Mas Rizal yang jiwanya masih muda, semangatnya masih muda, masih membara. Kita harapkan semua masyarakat pada tanggal 14 Februari 2024 nanti menyalurkan hak suaranya di TPS masing-masing. Jika sampai saat ini belum ada kepastian ya untuk menyoblos di mana, DPT-nya di mana, harus memberikan dan salurkan semua hak suara kalian. Jangan sampai tadi hak suaranya jadi kosong atau dipergunakan oleh orang lain. Benar. Oke, momentum kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Rizal yang sudah meluangkan waktu pada sore hari ini. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan sukses dan diberikan amanah oleh masyarakat. Amin. Dan jangan lupa tadi ya, ini juga bentuk komitmen gitu ya. Insya Allah. Ya, ini kan terekam ya. Terekam ya. Jadi Insya Allah, Bismillah. Mudah-mudahan semuanya dipermudah dan diperlancarkan 14 Februari mendatang. Orang-orang berbondong untuk menyalurkan hak suaranya. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.